Saya ingin menyajikan materi ekonomi makro tentang perhitungan pendapatan nasional. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anissa dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Ita Ratu Amanda. Perkenalkan nama saya Mega Maharani. Perkenalkan nama saya Neneng Masriah. Perkenalkan nama saya Anissa Oktaviani. Berikut ini penjabaran materi yang akan kami bawakan. Siklus aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai guna atau utility masing-masing pelaku ekonomi. Berikut ini adalah contoh dari siklus aliran pendapatan. Penjelasan nomor 1, perusahaan membayarkan upah atau gaji atas penggajian tenaga kerja kepada sektor rumah tangga, kemudian pembagian dividen atas keuntungan bersama, dan perusahaan membayar sewa yang disediakan oleh rumah tangga yang biasanya berupa gedung untuk kegiatan usaha. Penjelasan nomor 2, pemerintah membayarkan gaji atas tenaga kerja dari sektor rumah tangga, contohnya PNS. Lalu pembayaran bunga kepada sektor rumah tangga atas investasi modal. Yang ketiga, penghasilan non balas jasa yang diberikan kepada sektor rumah tangga secara sukarela oleh pemerintah seperti asuransi kesehatan, beasiswa pendidikan, dan lain-lain. Penjelasan untuk nomor 3, sektor rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah atas hasil pendapatannya seperti PPh dan PPN. Berikutnya, pajak yang didapatkan pemerintah kembali lagi kepada sektor rumah tangga atau masyarakat seperti pembangunan manufaktur dan negara. Penjelasan nomor 4, sektor perusahaan membeli barang berupa input dari sektor rumah tangga untuk bahan baku produksi dan juga jasa tenaga kerja. Lalu sektor rumah tangga menjadi konsumen dari sektor pemerintah dengan membeli hasil output. Penjelasan nomor 5, pemerintahan membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan untuk kebutuhan seperti ATK atau jasa-jasa lainnya. Penjelasan nomor 6, perusahaan membayar pajak kepada pemerintahan atau Direktorat Jenderal Pajak atas hasil pendapatannya dalam melakukan kegiatan usaha. Nomor 7, sektor luar negeri atau dunia internasional melakukan kegiatan ekspor dengan sektor perusahaan dengan membeli barang jasa dari negara perusahaan tersebut. Penjelasan nomor 8, sektor rumah tangga melakukan kegiatan impor terhadap sektor luar negeri atau dunia internasional dengan membeli barang-barang brand luar negeri. 3. Pasar utama. 1. Pasar barang dan jasa, di mana pertemuan atas permintaan dan penawaran barang jasa terjadi. Permintaan yang tertutup dengan permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintahan sebagai permintaan barang dan jasa akhir. Penawaran barang jasa dilakukan oleh sektor perusahaan perekonomian modern sebab tidak semua perusahaan dapat memproduksi bahan baku sendiri yang dipakai sebagai input dari barang dan jasa itu sendiri. 2. Pasar tenaga kerja, tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran atas jasa dari tenaga kerja. Perekonomian tertutup, penawaran dilakukan oleh sektor rumah tangga dengan sektor perusahaan dan pemerintah melakukan permintaan. Perekonomian terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja juga dilakukan di sektor luar negeri. Contohnya tenaga kerja wanita atau TKW atau tenaga kerja Indonesia. 3. Pasar uang dan modal, tempat di mana permintaan dan penawaran atas uang terjadi. Biasanya yang diperjualbelikan adalah hak penggunaan uang, di mana terdapat dua pihak, yaitu pihak penawar yang biasanya menunda hak penggunaan uang dan pihak permintaan di mana pihak tersebut orang-orang yang membutuhkan uang dengan membayar uang. Untuk pasar modal, hak penggunaan uang yang diperjualbelikan memiliki jangka waktu 1 tahun atau kurang dari setahun. Sedangkan pasar uang, jangka waktunya bisa lebih dari setahun untuk hak uangnya. Lembaga-lembaga perantara keuangan atau financial intermediary yang berfungsi mempertemukan penawaran dan permintaan uang. Contohnya bank dan lembaga keuangan non-bank. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun. Tujuan pendapatan nasional adalah untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengetahui nilai barang dan jasa yang dihasilkan rakyat dalam kurun waktu 1 tahun, dan membuat konsep program pembangunan yang berjangka panjang.
Metode perhitungan pendapatan nasional ada 3, yaitu pertama, pendekatan produksi atau production approach, kedua, pendekatan pendapatan atau income approach, ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 dan seterusnya sejumlah objek yang dihitung. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke 1, PN sama dengan harga barang ke N, Q1 sama dengan jenis barang ke 1, Qn sama dengan jenis barang ke N. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk menghitung pendapatan dengan metode produksi, kita akan menggunakan rumus tadi, yaitu Y sama dengan Q1 dikali P2 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah Q4 dikali P4. Q didapat dari jumlah dan P-nya dari harga. Lanjut memasukkan angka di tabel ke rumus. 2 dikali 5.000 ditambah 3 dikali 10.000 ditambah 4 dikali 25.000 ditambah 2 dikali 43.000. Setelah dikalikan kita akan dapat 10.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 ditambah 86.000. Dan hasil akhirnya adalah 226.000. Untuk mencari nilai tambah, kita fokus ke harga saja. Di paling awal tetap tulis 5.000 dulu ya. Lanjut, kita kurangi harga kedua dengan harga yang atas. Dan selisih nilai yang jadi nilai tambah hasilnya 5.000. Begitu seterusnya kita kurangi harga bawah dengan harga atas. Hasilnya ini 15.000 dan yang ini 18.000. Lalu kita total seluruhnya jadi 43.000. Menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran dengan menghitung seluruh jumlah pengeluaran yang bertujuan untuk membeli barang dan jasa akhir oleh sektor konsumen, investasi atau rumah tangga produsen, pengeluaran pemerintah, dan sektor ekspor impor. Rumus dari perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. C adalah konsumen. I untuk investasi. G merupakan pengeluaran pemerintah. X dan M untuk ekspor dan impor. Berikut ini adalah contoh perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan pengeluaran. Berikut saya jelaskan cara pengerjaannya. Jadi Y sama dengan 2.600 ditambah 1.500 ditambah 1.200 ditambah buka kurung 1.300 dikurang 1.250 tutup kurung. Kemudian selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi Y sama dengan 2.600 ditambah 1.500 ditambah 1.200 ditambah 50. Dan semuanya dijumlahkan, lalu hasil akhirnya adalah 5.350. Pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi 1. Upah gaji atau W sama dengan balas jasa pemilik tenaga kerja. 2. Sewa atau R sama dengan balas jasa pemilik tanah. 3. Bunga atau I sama dengan balas jasa pemilik modal. 4. Keuntungan profit atau P sama dengan balas jasa pengusaha. Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangannya adalah Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan.
Berikut ini contoh soal dari pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan W plus R plus I plus P, yang berarti 800 ditambah 1000 ditambah 400 ditambah 400 sama dengan 2600. Berarti besarnya pendapatan nasional dari metode pendapatan adalah 2600. PDB atas dasar harga berlaku di Indonesia. Di sini kita akan mengamati sebuah gambar grafik. Dalam grafik dimulai sejak tahun 2000. Ini adalah tahun-tahun setelah krisis moneter tahun 98. PDB tahun 2000 sampai tahun 2003 mulai bertumbuh meski terlihat agak sedikit stagnan. Baru kemudian tahun 2004, PDB Indonesia mulai terlihat progresinya. Fokus pada tahun 2008, meski terjadi penurunan ekonomi global, PDB Indonesia masih kelihatan progresinya dan terlihat tidak terlalu terdampak. Namun saat tahun 2020, kita bisa lihat PDB Indonesia mengalami anjlok karena pandemi. Hal ini cukup wajar karena pandemi ini berimbas pada seluruh perekonomian dunia dan menurunkan kegiatan produksi di seluruh negara. Meski sempat anjlok, tahun 2021, PDB Indonesia mulai merangkak naik dan sedikit demi sedikit memulihkan keadaannya. Sekian materi yang kami bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi